Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Randi Aridayandi SHMH. Di pertemuan kali ini yaitu mereview mengenai ulangan tengah semester yang telah dilakukan, yaitu yang membahas yang pertama ada pembagian hukum pidana menurut para ahli, yang kedua ada istilah dari sanksi pidana, dan yang ketiga ada teknik dari tindak pidana, yang keempat ada sejarah dari KUHP di Indonesia, dan yang kelima ada pembaharuan dari KUHP. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu mengenai pembagian hukum pidana menurut para ahli. Yaitu menurut Profesor Muyanto, bahwa hukum pidana ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu ada perbuatan pidana atau criminal act. Yang kedua, ada pertanggungjawaban pidana atau criminal liability. Dan yang ketiga, ada sanksi pidana atau criminal procedure. Yang selanjutnya mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam sanksi pidana atau hukum pidana. Yang pertama ada mengenai ultimum remedium. Istilah ultimum remedium ini yang artinya sebagai obat terakhir atau sebagai sanksi terakhir. Yang dimana artinya bahwa hukum pidana ini merupakan sanksi terakhir atau sanksi terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Yang kedua ada istilah bagai mengiris daging sendiri. Artinya bahwa seseorang yang melanggar tindak pidana ini, maka dia sama saja seperti melukai dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada mengenai teknik dari tindak pidana. Teknik dari tindak pidana ini ada 3 macam. Yang pertama ada yang hanya menyebutkan nama yuridisnya atau kualifikasinya saja tanpa menyebutkan unsur-unsur di dalamnya. Yang kedua, ada yang hanya menyebutkan unsur-unsurnya saja tanpa menyebutkan nama yuridis atau kualifikasinya di dalamnya. Serta yang ketiga, yaitu mengenai di mana menyebutkan nama yuridisnya atau kualifikasinya serta menyebutkan juga unsur-unsur di dalamnya. Lalu yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai sejarah dari KUHP di Indonesia. Sejarah dari KUHP di Indonesia ini yang berawal dari WVS atau Wetboek Strafrecht ini yang merupakan KUHP yang dibawa oleh Belanda ke negara Indonesia sebagai negara yang dijajah oleh Belanda. Sebelumnya WVS ini merupakan diadopsi dari budaya, nilai-nilai budaya serta KUHP-nya orang Prancis atau dikenal sebagai Kode Vena, yaitu lalu diadopsi oleh Belanda yang berubah nama menjadi WVSNI. Lalu WVSNI ini semakin berkembang dan maju dan berubah nama menjadi WVS, serta WVS ini berkembang lagi dibawa ke Indonesia menjadi KUHP, yang dimana nama KUHP ini berlaku hingga sekarang di Indonesia. Nah, ada mengenai pembaruan dari KUHP. Pembaruan dari KUHP ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaruan dari suatu perbuatan tindak pidana yang dimana tadinya perbuatan itu tidak dapat ditindak pidana. Namun karena perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman, perbuatan itu menjadi dapat dipidana atau sering disebut sebagai penciptaan delik baru. Yang kedua ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi ini istilah singkatnya yaitu pemandulan delik. Artinya bahwa di mana suatu perbuatan pidana yang tadinya sudah dapat ditindak pidanakan karena perkembangan masyarakat berubah menjadi tidak dapat dipidana lagi. Yang ketiga ada rekriminalisasi. Rekriminalisasi ini merupakan suatu perbuatan yang dimana tadinya perbuatan itu tidak dapat dipidana, namun karena perkembangan zaman perbuatan itu dapat dipidana. Lalu karena perkembangan zaman lagi,
perkembangan masyarakat, perbuatan itu menjadi tidak dapat dipidana. Lalu karena perkembangan masyarakat lagi, perbuatan itu kembali dapat ditindak pidanakan. Lalu yang keempat ada devenalisasi. Devenalisasi ini merupakan yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam dengan pidana yang pidananya sangat berat dan masih namun karena perkembangan masyarakat juga perbuatan pidananya ini sanksinya dapat diganti dengan sanksi lainnya. Yang kelima ada mitigering. Mitigering ini yaitu suatu proses perbuatan yang tadinya suatu perbuatan itu dikenakan sanksi hukuman yang berat namun diganti dengan sanksi hukuman yang lebih ringan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.